Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di Gria Muda Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rati Hanifah, relawan dari Youth Center Gria Muda PKBI Kota Semarang. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang remaja dan zat adiktif dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu beliau Mas Ruben dari PKBI Kota Semarang. Selamat malam Mas Ruben. Say hi Mas. Selamat malam. Malam. Perkenalan dulu Mas. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruben Marvin, biasa dipanggil Ruben. Saya sebagai petugas lapangan di PKBI Kota Semarang yang fokusnya untuk pendampingan teman-teman pengguna NAPSA. Itu. Oke, Mas. Kali ini kita mau membahas tentang remaja dan zat adiktif nih Mas. Oke. Kan NAPSA ya Mas. NAPSA itu kepanjangannya itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lah itu perbedaannya itu dari NAPSA, psikotropika, dan zat adiktif itu apa sih Mas? Jadi langsung aja ya. Jadi NAPSA itu tadi yang disampaikan nanti betul, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Mungkin kalau dulu kita biasa kenalnya mungkin narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Jadi sekarang bahasanya diganti menjadi NAPSA karena masuk ada zat adiktif yang lain. Jadi kalau perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu memang banyak. Jadi kalau yang dikategorikan narkotika itu ada yang kalau misalnya di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu narkotika ada di jenis sabu, kokain, heroin, terus termasuk ganja yang dari tumbuh-tumbuhan itu pun dari tanaman-tanaman itu ada masuk di golongan narkotika. Lalu kalau untuk psikotropikanya itu ada jenis-jenis obat-obatan, baik obat-obatan yang bisa dibilang itu beresep, istilahnya itu yang diberikan oleh spesialis jiwaan SPKJ dari psikolog, psikiatri itu biasa diberikan. Nah itu obat-obatan itu masuknya psikotropika. Lalu kalau zat adiktif itu banyak sekali, teh, kopi, rokok, lem, ibon, bahkan yang tren itu juga komik. Banyak sekali kalau zat adiktif. Jadi apapun yang memang membuat seseorang jadi ketergantungan dengan zat itu masuknya zat adiktif. Jadi kayak gitu. Jadi ada 3 penggolongan di sini. Gitu. Ada 3 penggolongan ya Mas. Berarti kan kita tiap hari kadang terbiasanya orang Indonesia kan minum teh kayak gitu ya Mas. Berarti ada juga tergolong dalam NAPSA ini ya, cuma kadarnya sedikit kayak itu ya Mas ya? Ya apa namanya, teh dan kopi itu kenapa dibilang masuknya zat adiktif, karena orang Indonesia biasa kan minum kopi, minum teh. Bahkan ada orang yang biasa minum kopi itu bisa sehari 5 gelas, 6 gelas, ada yang seperti itu. Nah, ritme itu begitu berjalan setiap hari dan berlangsung cukup panjang, cukup lama durasi penggunaan kopinya. Pada saat dia sehari tidak minum kopi sejumlah 6 gelas, maka ada sesuatu yang kurang dari dia. Dia merasa ada yang kurang gitu. Nah, itu bisa dibilang adiktif kayak gitu. Termasuk dengan teh juga gitu. Kita yang biasa minum teh setiap hari dengan jumlah yang banyak, terus kita sudah menggunakan atau meminum teh ini dengan cukup lama, durasinya panjang. Pada saat kita tidak minum teh dalam satu hari dengan jumlah yang sudah biasa kita minum, pasti akan ada sesuatu hal yang kita rasakan kok ada yang kurang ya. Nah itu yang dibilang adiktif.
Jadi apapun yang itu dilakukan dengan terus-menerus, dengan rentan waktu yang cukup panjang, itu dibilang adiktif. Jadi seorang merasa ketergantungan untuk selalu menggunakan. Untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia nih Mas, penggunaan nafsa, terutama di Jawa Tengah, itu temuan kasusnya apa aja sih Mas? Oke. Untuk penemuan kasus memang beragam. Tapi saya tidak bisa memberikan berapa banyak jumlah kasus yang sudah ada di Jawa Tengah khusus atau di Semarang khususnya itu. Tapi kalau untuk dibilang kategori jenisnya, untuk saat ini memang lagi trennya juga lebih banyak sabu dan obat-obatan biasanya. Tapi yang paling sering sekali biasanya sabu, karena memang sabu saat ini cukup tren. Sudah sejak 4-5 tahun terakhir ini sabu cukup booming gitu istilahnya. Jadi kalau untuk kasusnya lebih banyak barang buktinya lebih banyak pada sabu. Ya, saya juga pernah lihat nih di TV, itu ada artis yang di bawah umur loh Mas. Hitungannya masih remaja lah. Dia terkena kasus ini narkoba jenis sabu juga. Nah itu sebenarnya itu remaja, kenapa sih penyebab mereka itu menggunakan nafsa itu untuk apa kayak gitu? Sedangkan mereka kan masih remaja kayak gitu. Banyak faktor sebenarnya. Jadi kenapa sih seseorang itu menggunakan narkotika atau narkoba gitu ya? Jadi banyak faktor. Satu, memang paling besar sekali adalah faktor lingkungan, pertemanan. Bahwa kadang-kadang juga seseorang juga merasa kayaknya kurang oke nih, kurang banget nih kalau misalnya memang dalam pergaulan itu tidak menggunakan narkotika atau narkoba. Atau juga memang karena faktor keluarga. Ada beberapa kasus yang memang ya saya dampingin, istilahnya kalau di kami ini istilahnya klien dampingan, itu beberapa kasus yang sering aku coba bantu konseling. Kenapa sih dia menggunakan narkotika gitu kan? Mereka ada yang berlatar belakang broken home, kondisi keluarga. Tapi memang sebagian besar lebih banyak faktor lingkungan dan pertemanan. Jadi ada satu kelompok itu mereka tuh wah kurang keren nih kalau nggak make gitu, beranggapan seperti itu gitu. Wah kurang keren nih, apalagi di satu kelompok itu semuanya rata-rata menggunakan pada saat dia masuk di kelompok itu, wah masa aku aja nih nggak make nih, berarti aku nggak keren nih, ya wes lah make lah. Ada yang seperti itu juga, ada kayak gitu. Ya. Memang ini juga ada di berita, Mas, bahwa pernah ini baca saya kemarin tuh penyebab utama remaja menggunakan itu dari circle pertemanannya mereka kayak gitu. Yaitu karena coba-coba, juga bujukan teman. Itu tips untuk remaja sebenarnya gimana sih Mas, harus kita menghindari, setidaknya kita mencoba menghindari hal-hal tentang narkoba ini. Oke. Kalau tips itu sebenarnya sih balik ke masing-masing ke pribadi sebenarnya ya. Kadang-kadang ada istilah kalau kita bermain atau bergaul dengan orang yang berjualan parfum maka kita akan ikut-ikutan wangi. Kalau menurut saya itu sih salah sih. Kalau misalnya kita bergaul ada di lingkungan yang pengguna, wah bahkan kita jadi pengguna nih atau pecandu nih. Kalau menurut saya sih salah. Balik lagi ke pribadi masing-masing sih, gimana kekuatan kita untuk tidak menolak, kekuatan kita untuk tidak ya udah aku sekedar nongkrong tapi tidak menggunakan gitu. Jadi balik ke masing-masing sih kalau saya ini sih gitu. Kalau misalnya dibilang untuk tips kayaknya susah juga ya gitu. Lebih baik ke pribadi sih, kalau saya lebih ke masing-masing gitu. Jadi kalau lingkungannya memang seperti itu,
Kalau yang bersangkutan juga bisa menahan diri, dia juga tahu dampak resikonya kalau misalnya dia menggunakan narkoba, ya lebih baik dia nggak menggunakan. Karena penggunaan ini kan masing-masing nih bermacam. Ada penggunaan yang cuma rekreasional. Yang dimaksud dengan rekreasional pada saat semuanya lagi ada event musik, atau memang lagi teman-temannya lagi cuma sekedar have fun, karaoke, dugem, dia akan menggunakan. Tapi pada saat dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas itu, dia tidak menggunakan. Itu yang dibilang rekreasional. Itu ada juga yang memang pernah dia menggunakan nyoba-nyoba nih, icip-icip, ternyata dia merasakan efeknya itu, wah kok efeknya nggak enak ya, udah di stop. Ada yang seperti itu juga, akhirnya tidak melanjutkan lagi untuk minum. Tapi banyak juga kasus yang akhirnya icip-icip, coba-coba, akhirnya berlanjut, gitu ada juga. Tapi gitu sih, kalau saran saya sih, tips saya sih, balik ke pribadi masing-masing sih. Balik ya, oke Mas. Berarti harus kita membentengi diri Bentengi sendiri dulu diri. kayak gitu ya Mas. Yang penting informasi sih yang harus Berarti dipahami oleh teman-teman bahwa penggunaan nafsa itu, jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman dampingan saya, bahkan saya juga kadang-kadang diminta untuk menjadi fasilitator, atau kadang-kadang saya juga diminta untuk menyampaikan testimoni terkait riwayat saya dulu sebagai pecandu gitu. Jadi pada saat menyampaikan, biasanya informasi yang saya sampaikan selalu berimbang, bahwa semua jenis narkoba itu memang punya efek dampak buruk gitu. Tapi tidak semuanya juga mempunyai efek dampak buruk. Ada juga dampak baiknya gitu. Jadi saya selalu menyampaikan informasi secara berimbang. Ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Jadi nggak hanya disampaikan bahwa menggunakan narkotika nanti begini, nanti A, nanti B, nanti sakit, nanti. Ada juga yang ternyata narkotika itu digunakan untuk medis, bahwa dunia medis juga membutuhkan ada beberapa jenis narkotika yang bisa dibutuhkan pasca operasi atau sebelum operasi, anestesi segala macam. Jadi informasi yang saya sampaikan selalu berimbang, ada negatifnya, ada positifnya. Itu sih. tadi kan Mas Ruben juga ini ya tentang positifnya nafsa ya Mas, yaitu untuk segi medis lah, untuk segi negatifnya kayak gimana Mas? Kalau untuk segi negatifnya ya jelas memang kalau dibilang orang dengan penggunaan yang cukup baru frekuensinya, baru 1 bulan, 2 bulan, mungkin tidak akan mempunyai efek yang cukup signifikan pada tubuh. Tapi kalau dibilang pada saat apa sih dampak buruknya? Nah itu bicara kalau memang durasi penggunaannya dia sudah panjang, dalam arti 5 tahun, 7 tahun ke atas, dan itu dia tidak pernah merasakan yang namanya berhenti, dan itu selama 7 tahun dia full nggak pernah merasakan ada suatu momen yang dia pernah ngerasain berhenti gitu. Nah itu biasanya mempunyai dampak buruk terhadap fisik biasanya. Tapi kalau misalnya penggunaan baru 3 bulan, 4 bulan, itu belum terlalu signifikan sekali terhadap fisik ataupun yang dibilang tadi dampak buruknya. Belum terlihat, akan terlihat setelah durasinya dia penggunaannya panjang, terus dosis yang digunakan juga semakin meningkat, nah itu akan mempunyai sisi yang buruk pada tubuh biasanya. Itu sih. Oke Mas, untuk berarti jangka panjang kayak gitu ya Mas. Berarti kalau jangka pendek tergantung dosisnya, dan itu juga bisa membuat kematian kayak gitu Mas. Atau nafsa ini sebenarnya kasus dalam hal dampak yang sampai kematian itu ada nggak Mas? Ya ada, Ada. Kalau dibilang untuk kasus kematian memang ada. Jadi ada beberapa faktor yang memang bisa menyebabkan kematian. Ada yang penyebab kematiannya adalah yaitu tadi dengan frekuensi yang cukup panjang penggunaannya, terus pada saat dia sudah memilih untuk berhenti, tidak menggunakan lagi, nah itu biasanya timbul beberapa jenis penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Yang dulunya terendap, maksudnya terendap karena dia pakai terus nih,
dia pakai terus, jadi seharusnya ini penyakitnya timbul, tapi karena dia pakai terus, akhirnya tertumpuk pada saat dia memutuskan untuk berhenti. Nah, jenis penyakit-penyakit yang selama ini tertahan, akhirnya mulai nih nongol satu-satu, dan itu biasanya ada beberapa kasus, bahkan teman-temanku juga banyak kasus yang seperti itu. Jadi pada saat dia sudah memutuskan berhenti, ternyata ada beberapa jenis penyakit penyerta yang akhirnya timbul setelah proses dia penyembuhan, pemulihan. Bahkan dia sudah berhenti lama gitu, nah mulai nongol beberapa jenis penyakit penyerta. Tapi kalau misalnya yang dibilang belum panjang juga durasi penggunaannya, terus tiba-tiba ada kasus kematian, itu biasanya rata-rata nggak hanya satu jenis penggunaannya saja yang dipakai. Jadi banyak bercampur penggunaannya. Jadi istilahnya kalau kita bilang di mix. Jadi tidak hanya satu jenis nafsa saja yang dipakai. Jadi mungkin pagi dia habis pakai sabu semuanya, nanti siang sedikit dia minum alkohol, nanti sore lagi dia campur lagi dengan obat-obatan psikotropikanya. Nah itu biasanya kalau memang kondisi tubuh tidak kuat atau tidak menahan dengan banyaknya zat yang masuk, nah itu akhirnya timbul yang namanya overdosis. Nah, overdosis kalau tidak ditangani dengan cepat, ya itu akhirnya berujungnya kematian. Kayak gitu. Lebih banyak kasus yang memang kematian itu karena memang dia mencampur. Ya contoh kasus semuanya kalau kita bicara alkohol gitu ya, berapa banyak sih kasus kematian akibat alkohol, itu banyak sekali ya kan. Gitu. Tapi setelah kita tahu, kita baca kenapa sih kasus kematiannya, oke minum alkohol, tapi jenis alkoholnya apa nih? Ternyata jenis alkoholnya A gitu. Tapi ternyata nggak A doang, semua mereka diminum, dicampur yang ini, dicampur itu, dicampur yang berbagai macam campuran, akhirnya ya itu efeknya tubuh karena sudah tidak kuat menerima banyak jenis zat yang masuk, akhirnya timbul kematian. Jadi memang banyak faktor yang memang menyebabkan kematian itu karena memang overdosis yang diakibatkan karena dua penggunaan atau 3 penggunaan jenis yang langsung mereka gunakan. Itu sih. Oke, Mas. Untuk ini kan Mas Ruben juga mendampingi untuk pengguna nafsa seperti itu. Adakah pernah mendampingi remaja kayak gitu atau anak-anak gitu, Mas? Saya pernah mendampingi remaja di usia 13 dan 14 tahun. Yang akhirnya yang sampai saat ini saya masih intens berhubungan dengan keluarga yang di usia 14 tahun, dan kebetulan si anak ini sekarang pesantren di daerah Kendal. Saya pernah, jadi yang 13 tahun pun itu pernah saya dampingin, akhirnya sempat saya rujuk juga, saya berkomunikasi dengan keluarga. Jadi kalau misal saya mendampingin di usia-usia ini, ya, yang tadi saya sampaikan 13 dan 14 ini, saya selalu melibatkan keluarga. Jadi orang tuanya mereka itu saya libatkan bahwa ini si anak mengalami kecanduan yang dimana itu merubah semua perilaku, pola pikir. Jadi saya sampaikan ke orang tua bahwa mungkin nanti si anak nih bakal lebih gampang emosi. Nanti si anak ini akan mempunyai jeda atau mempunyai jarak dengan orang tua yang biasanya dulu dekat, sering ngobrol, tapi begitu dia sudah mulai dengan asik dengan dunianya, itu akan lambat laun tuh akan semakin renggang nih antara hubungan anak dan orang tua. Nah, pada saat si anak memutuskan untuk berhenti, saya selalu melibatkan orang tua. Jadi saya biasanya mendampingin kalau memang dia membutuhkan penanganan medis, saya akan lakukan untuk melakukan penanganan medis. Jadi saya juga kenal dengan beberapa dokter atau lembaga-lembaga rehab yang itu biasanya saya rujuk ke lembaga rehab atau ke dokter. Kalau tidak, penanganan medisnya juga dibantu. Nanti kalau misalnya memang butuh rehab, saya akan bawa ke kenalan-kenalan saya untuk diajak ke rehab. Tapi paling tidak saya melibatkan orang tua di sini. Jadi bukan hanya saya sendiri yang menangani, tapi saya butuh orang tua juga sebagai support sistemnya si anak.
Jadi semua terapi yang dilakukan si anak orang tua tahu. Gitu. Jadi yang 13 tahun ini alhamdulillah udah baik, sudah berhenti dengan penggunaannya. Lalu yang umur 14 ini saya kontak terakhir dengan orang tuanya itu sekitar 3 bulan 4 bulan lalu. Sekarang si anak sudah ada di pondok pesantren daerah Kendal sekarang. Itu sih kalau untuk anak saya di usia itu sih yang saya dampingin, pernah saya dampingin. Itu sih. Ya, berarti peran orang tua juga dibutuhkan karena untuk support mereka, anak-anak dan remaja, karena kan memang keluarga itu pendidikan utama anak, ya itu ya Mas. Ya, benar. Makanya yang tadi saya sampaikan di awal gitu, yang tadi ditanyakan nanti, apa sih penyebab seseorang menggunakan, ya salah satunya lingkungan, dan yang salah satunya lagi ya keluarga gitu. Karena kondisi keluarga yang ada beberapa kasus juga yang orang tuanya bercerai. Si anak dititipkan ke neneknya, atau ada orang tuanya bercerai, si anak ikut si ibu, ternyata si ibu mohon maaf sering kawin cerai. Ada juga yang orang tuanya berpisah, dia tidak dititipkan kepada nenek atau kakeknya, tapi dititipkan ke om dan tantenya, yang dimana om tantenya juga sibuk, itu tidak bisa memberikan perhatian yang seperti yang diberikan orang tuanya, akhirnya imbasnya seperti itu. Jadi banyak banyak kasus yang seperti itu sih. Makanya saya bilang kenapa pada saat saya mempunyai klien atau dampingan ingin dia untuk berhenti menggunakan dalam proses rehabilitasi, saya selalu minta untuk orang tua ada dalam hal ini, selalu terlibat dalam proses pemulihan si anak. Karena orang tua itu selain dia memberi support, yang kedua adalah orang tua ini yang memantau perubahan si anak gitu. Karena kan kalau misalnya saya juga tidak bisa dong 24 jam memantau si anak ya kan gitu. Makanya saya melibatkan orang tua, biarin orang tua itu memantau gimana sih kondisi anak, gimana sih perilaku si anak nih dalam kesehariannya, gimana tingkah lakunya si anak, gimana caranya dia dalam menyampaikan sesuatu komunikasi terhadap orang tuanya. Nah, report-report itu yang saya dapat dari orang tua untuk melihat perkembangannya si klien, si anak gitu loh. Jadi saya dapat, Mas, kok anak saya seperti ini ya, laporan kayak gini. Ini anak saya kok masih kayak gini lagi. Nah, itu jadi nilai buat saya di mana saya bisa memberikan treatment-treatment yang lain buat si anak kayak gitu sih. Oke, Mas. Untuk kaitan antara nafsa terhadap HIV itu bagaimana, Mas? Kenapa kok bisa nafsa itu menyebabkan HIV? Oke, sangat beririsan sekali nafsa dengan HIV gitu ya. Contohnya pengguna nafsa suntik, atau di kami biasa dibilang di PKB biasanya penasun, pengguna nafsa suntik, atau IDU, injecting drug user. Jadi penggunaannya jenis narkotikanya heroin namanya. Nah, itu biasanya digunakan dengan cara disuntik. Ini kalau bicara heroin, ini heroin sudah berapa tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu ngetren-ngetrennya. Sekarang kan sudah masuk ke sabu nih yang lagi tren. Nah, sebelum sabu booming-boomingnya, dulu itu heroin. Atau kalau di Indonesia, orang lebih banyak mengenal namanya kutang. Nah, kenapa sih kok beririsan dengan HIV-nya? Karena melalui jarum suntik ini, virus-virus itu masuk ke seseorang. Karena kita bergantian menggunakan jarum suntiknya. Dulu masih jarang sekali didapatkan informasi terhadap HIV/AIDS. Kita belum dapat informasi yang bahwa bertukaran jarum suntik ini juga mempunyai efek yang cukup luar biasa loh pada tubuh gitu. Dulu kita belum dapat. Jadi akhirnya kita bertukar jarum suntik, bahkan satu jarum suntik itu bisa digunakan
2 sampai 3 orang gitu. Yang dimana dari masing-masing yang menggunakan ini juga nggak tahu si A punya latar belakang sakit apa, si B punya latar belakang sakit apa, si C punya latar belakang sakit apa yang nggak tahu gitu loh. Nah itu makanya kenapa kok nafsa beririsan sekali ya dengan HIV-nya, itu salah satunya. Nah, kalau misalnya dibilang kan yang biasanya yang berakibat fatal biasanya yang tadi pengguna jarum suntik, ya tidak juga. Pengguna yang lain juga mempunyai efek yang sama dengan pengguna nafsa suntik. Bisa mereka uh, terkena virus HIV, itu bisa juga gitu. Tidak hanya melalui jarum suntik. Contoh pengguna sabu. Pengguna sabu itu ya karena menggunakannya dengan cara dihisap melalui bong, melalui sedotan, itu juga sedikit bisa menular. Atau yang kedua, efek dari narkotika ini, dari sabu dan beberapa jenis narkoba lainnya, mempunyai efek pada tubuh itu pada dorongan seksualnya. Contoh sabu, ada beberapa teman-teman yang memang pada saat dia menggunakan sabu, timbul efek dorongan seksualnya yang meningkat. Akhirnya cobalah istilahnya, maaf, jajan-jajan lah. Yang dimana jajan-jajannya asal aja gitu, dalam arti asal tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang yang menularkan hanya cuma dari pengguna nafsa suntik, saya rasa sih enggak juga. Walaupun memang nafsa suntik ini juga sebagai faktor utamanya bisa berkaitan dengan HIV/AIDS-nya karena bertukar jarum suntik. Tapi kalau pengguna yang lainnya, ya karena perilakunya biasanya. Jadi karena efek yang digunakan, efek sabunya atau narkotikanya yang timbul pada seseorang, akhirnya perilakunya dia yang mengakibatkan bisa tertularnya virus HIV ini. Itu sih kalau menurut saya. Sangat beririsan sekali sih memang. Untuk seperti PKBI Kota Semarang ini loh Mas, seperti Mas Ruben kan sebagai pendamping untuk menanggulangi HIV pengguna nafsa jarum suntik seperti apa Mas? Yang kami lakukan adalah yang pasti teman-teman ini tersuplai pada logistik. Maksudnya logistik di sini kita konsen banget untuk memberikan jarum suntik steril secara gratis. Yang dimana itu sebenarnya bisa diakses di layanan-layanan di puskesmas-puskesmas, itu bisa diakses. Jadi kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk bila mana teman-teman yang masih aktif menggunakan nafsa suntik ini untuk bisa diberikan akses jarum steril di puskesmas. Lalu yang kedua adalah informasi. Jadi saya juga tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk selalu memberikan informasi apapun jenis informasi untuk teman-teman, terutama terkait dengan HIV/AIDS-nya. Gitu. Jadi dari mana aja mereka bisa tertular, selain dari jarum suntik, apalagi sih yang bisa tertular? Yang melalui hubungan seks. Hubungan seks itu pada saat kalian menggunakan, dorongan seksnya akan ada nih, minum alkohol, dorongan seksnya akan meningkat nih. Nah itu perilaku-perilaku itu yang sering aku informasikan ke teman-teman. Tapi kalau misalnya saya untuk PKBI mendampingi teman-teman, harus bisa menyarankan teman-teman untuk berhenti menggunakan narkotika atau narkoba atau apapun itu. Saya rasa kita tidak punya intervensi sejauh itu sih. Yang tugas saya adalah menyampaikan informasi sebaik mungkin. Yang penting teman-teman paham, jelas. Selebihnya kita balikan ke teman-teman. Tinggal mereka yang menyikapi. Yang penting informasinya teman-teman ini dapat, teman-teman ini paham. Jadi pada saat mereka ingin melakukan, paling tidak apa yang pernah saya sampaikan itu mereka akan, oh iya, harusnya nggak boleh gini nih, nggak boleh gitu. Itu sih. Kalau untuk melarang teman-teman untuk tidak menggunakan narkotika atau narkoba, saya tidak punya hak untuk itu. Gitu. Nggak sejauh itu intervensi saya ke teman-teman. Itu sih. Edukasi berarti penting ya Mas Edukasi, ya. benar. Teman-teman ini Apalagi untuk
remaja ya, Mas? Betul sekali, betul. Karena pintu masuknya kan di usia dini ya. Dalam arti usia dini SMP bahkan SD sudah ada yang mulai menggunakan, yang awalnya pintu masuknya sebenarnya banyak yang sering disampaikan dari rokok. Nanti mulai rokok naik ke mungkin ke alkohol. Dari alkohol mungkin mengenal obat-obatan. Dari obat-obatan mungkin naik lagi ke jenis sabu. Nanti ada mungkin lagi ke ekstasi. Nanti yang lainnya lagi, nantinya lain lagi. Nah, informasi-informasi itu yang sering aku susupin, aku masukkan ke teman-teman. Bahwa ini pintu masuknya dari sini nih. Gimana sih antisipasinya? Gimana sih yang harus dilakukan buat teman-teman remaja? Itu yang sering aku berikan ke teman-teman, informasi-informasi itu. Bahwa jenis narkotika A mempunyai efek yang cukup tidak baik buat teman-teman. Ini loh, jenis sabu, efek yang ditimbulkan seperti ini. Efek obat-obatan yang ditimbulkan seperti ini. Lalu dampak buat kita gimana sih? Ya, saya jelaskan lagi dampaknya ada A, ada B, ada C, ada macam-macam tuh. Biasanya saya selalu menjabarkan untuk kayak gitu ke teman-teman. Selain menjelaskan dampak buruknya, saya juga menyampaikan resiko yang terjadi. Nah, jadi kan teman-teman tuh mempunyai pemahaman yang cukup untuk kayak gitu-gitu. Jadi mereka juga akhirnya bisa mengantisipasi. Itu sih harapan saya biasanya. Kayak gitu. Untuk di kalangan remaja sendiri, Mas, yang sering ditemukan itu, yang sering digunakan apa sih? Jenis narkoba, jenis apa kayak gitu? Atau ada temuan jenis baru kayak gitu? Kalau untuk jenis baru sih mungkin belum terlalu banyak sih di Semarang ya, kita bicara Semarang aja deh. Belum terlalu banyak. Ini yang baru lagi udah mulai mau ngetren lah. Jadi ada yang namanya kratom. Kratom itu dia dari tumbuh-tumbuhan. Itu biasanya memang ada di daerah Asia Tenggara, Indonesia, Thailand kayak gitu-gitu. Nah, itu kratom. Tapi memang di Semarang sendiri memang belum terlalu banyak, bahkan juga belum terlalu ramai penggunaannya. Tapi yang paling banyak di Kota Semarang adalah pertama sabu, karena memang lagi booming juga sabu. Lalu yang kedua obat-obatan psikotropikanya. Dan untuk psikotropikanya aja bermacam-macam jenisnya. Baik obat-obatan, kalau teman-teman Semarang itu bilangnya ada yang modelnya obat yang jenis kasaran, ada obat yang jenisnya alusan. Jadi mereka punya istilah kayak gitu-gitu tuh. Kalau yang alusan itu obat yang memang beresep istilahnya, yang diberikan dari SPKJ, obat-obat antidepresan, antidepresi, obat-obat kecemasan, bisa kayak gitu. Lebih banyak itu sih sejauh ini yang saya temukan, yang sering saya temui teman-teman yang masih aktif menggunakan sampai saat ini ya, sabu dan obat-obatan sih. Itu sih. Ya walaupun masih ada berapa jenis lain, ada ganja juga ada, gitu. Ada yang memang sukanya ekstasi ada juga, tapi lebih banyak obat-obatan dan sabu sih untuk saat ini ya. Untuk pengalaman Mas Ruben sendiri nih, Mas, kan sekarang udah berhenti total sebagai pengguna narkoba kan. Kenapa sih, kenapa Mas Ruben ini bisa kayak gitu? Biar teman-teman remaja juga tahu kayak gitu. Jadi kenapa sih saya memutuskan berhenti gitu ya? Karena akhirnya jenuh, capek. Kenapa jenuh dan capek gitu? Karena aktivitas yang saya lakukan setiap hari seperti itu aja. Ya sama kayak kita bekerja deh, datang pagi ke kantor, pulang sore, besok lagi kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu pada saat saya masih aktif menggunakan. Pagi
saya pakai siang, pakai sore, pakai malam, pakai pulang ke rumah tidur, bangun melek mata begitu. Rutinitas kayak begitu-gitu aja. Jadi kalau flashback gitu, saya mulai aktif menggunakan itu sebenarnya SMP. SMP kelas 2 saya sudah mulai menggunakan. Tapi tadi lagi pintu masuknya awalnya saya dari kelas 5 SD sudah mulai merokok. Jadi 5 SD saya sudah mulai merokok. Walaupun belum bisa beli rokoknya. Jadi karena papa saya dulu merokok gitu. Jadi dia selalu merokok itu tidak pernah habis. Selalu 3/4 atau setengah batang, habis itu dia matikan. Jadi awalnya 5 SD itu saya merokok itu dari puntung rokok papa saya. Lalu beranjak kelas 6 SD sudah mulai bisa karena dapat uang jajan gitu kan, mulai bisa beli rokok gitu sebatang. Mulai SMP saya udah mulai merasakan namanya alkohol. Bahkan 6 SD saya sudah merasakan alkohol sebenarnya. Tapi tidak rutin. Begitu SMP kelas 1 sudah mulai cukup rutin saya menggunakan alkohol karena saya bermain dengan teman-teman yang tidak sebaya dengan saya waktu itu. Jadi saya punya teman itu saya kelas 1 SMP. Tapi saya punya teman yang ada di kelas 3 SMP, ada yang satu SMA kayak gitu. Jadi pada saat mereka lagi nongkrong minum-minum gitu saya datang gitu, ya udah akhirnya saya ditawarin dan itu jadi mulai tuh setiap hari kelas 1 SD, 1 SMP, lalu naik kelas 2 SMP mulai semakin kenal ganja, mulai icip-icip ganja saya kelas 1 mau naik kelas 2 itu saya mulai kenal namanya ganja. Dari ganja naik kelas SMP kelas 2 ke kelas 3 tuh sudah mulai berkenalan dengan yang namanya obat-obatan. Udah berjalannya waktu naik kelas SMA kelas 1 itu mulai saya mengenal ada berapa jenis narkotika, salah satunya ada putau, ada inek itu yang dimana saya mulai nyoba-nyoba tuh gitu. Mulai nyoba-nyoba di kelas 1 SMA putau dan ekstasi itu. Lalu pas naik kelas 2 itu saya sudah mulai rutin menggunakan heroin atau putau tadi itu dengan cara disuntik. Jadi kelas 2, kelas 3 itu saya sudah mulai menggunakan putau itu dengan cara disuntik. Sampai berjalannya waktu, walaupun dalam rentan waktu lama itu saya mengalami beberapa kali yang namanya saya sempat rehabilitasi tempat. Saya sempat 3 kali untuk masuk rehabilitasi, tapi tidak pernah sukses. Hanya sesaat aja berhentinya. Jadi masuk rehabilitasi 3 bulan, 6 bulan, keluar dari rehab, pakai lagi. Terus masuk lagi, keluar dari rehab, pakai lagi. Bahkan sampai dengan berurusan dengan kasus hukum pun itu juga tidak membuat saya untuk memilih untuk berhenti gitu. Makin jadi. Saya juga sempat berurusan dengan hukum walaupun tidak lama gitu. Tapi saya sempat mengalami kasus hukum 2 kali dan itu juga tidak membuat saya jera. Semakin menjadi. Jadi semakin meningkat dosis penggunaan saya, semakin akhirnya dibilang saya ada di fase yang namanya kecanduan atau mengalami yang namanya adiksi, yang dimana merubah semua pola kehidupan. Jadi pada saat saya tidak menggunakan, saya tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Tapi pada saat saya menggunakan, ya hari yang saya jalanin, aktivitas yang saya jalanin ya udah normal. Jadi dulu itu saya selalu bilang ini kebalikan. Orang normal pakai narkoba pasti akan mabuk nih. Tapi kalau saya pakai narkoba bukannya mabuk, tapi saya jadi normal. Jadi kebalikan. Jadi sampai fase itu. Akhirnya berjalannya waktu, akhirnya saya sempat berapa kali untuk ikut terapi. Salah satunya saya sempat berjalan terapi metadon.
yang dimana metadon itu dia opiat yang dimana itu programnya dari Kemenkes yang itu memang diberikan teman-teman pengguna nafsa suntik untuk mengurangi dampak buruknya teman-teman nafsa suntik. Jadi saya sempat mengakses yang namanya metadon, dia bentuknya cairan, dia juga asalnya juga dari opiat, yang dimana kalau saya minum itu mempunyai efek yang kurang lebih hampir sama kayak saya lagi pakai putau. Tapi kalau putau saya makanya disuntik, tapi kalau metadon ini diminum. Jadi itu setiap hari saya minum metadon itu setiap hari sore. Tapi semakin lama kan juga semakin jenuh, itu tadi saya sampaikan. Rutinitas saya kan seperti itu terus. Pagi melek mata, kalau saya nggak pakai sakau istilahnya. Jadi saya harus pakai dulu, saya harus suntik dulu, nanti baru bisa tuh saya mungkin kerja, melakukan aktivitas, nanti siang lagi, begitu ada waktu break, saya pakai lagi siang. Dan itu kayak gitu terus. Akhirnya 2000 di tahun 2004 itu saya baru ngerasain yang namanya jenuh. Maksudnya saya tuh sampai di titik yang udah rendah, udah jatuh, semakin rasanya semakin diinjek-injek gitu. Jadi udah jatuh, semakin diinjek-injek tambah jatuh lagi gitu. Jadi udah bingung mau ngapain gitu. Mau minta tolong juga waktu itu masih mau minta tolong mana ini ya gitu ya. Udah akhirnya tanpa harus terapi, tanpa harus masuk rehabilitasi, saya memutuskan untuk udah deh saya berhenti deh. Apapun resikonya yang terjadi sama tubuh saya, sama saya, ya udah saya terima. Kalau misalnya saya nggak pakai, saya jadi sakit nih. Ya udah saya terima. Kalau saya nggak pakai, nanti saya bisa sakit nih. Saya terima. Gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan di 2004 itu, ya udah deh stop deh pakai. Jadi gimana caranya saya harus bisa berhenti nih di 2014. Jadi saya memutuskan itu berhenti 2014. Sorry, bukan 2004, 2014. Jadi saya memutuskan berhenti itu di 2014. Walaupun belum maksimal ya. Masih sekali-sekali tapi itu udah cukup jauh sekali dosisnya dari dosis sebelumnya. Pelan-pelan akhirnya benar-benar free itu saya di pertengahan 2015, di awal-awal 2015 akhirnya udah deh stop semua. Maksudnya saya bisa hilangin semuanya itu di pertengahan di Maret 2015. Jadi saya mulai benar-benar akhirnya free dalam arti tidak lagi menggunakan gitu di 2015-nya. Awalnya 2014 tuh saya udah mutusin untuk berhenti. Tapi memang ternyata nggak bisa untuk langsung berhenti. Jadi 6 bulan saya pakai sedikit, 1 bulan pakai pelan, turun dosisnya saya turunin. Akhirnya 2015 itu udah benar-benar ya sama sekali nggak pakai sampai sekarang. Itu aja sih. Yang belum berhenti saya cuma merokok. Saya belum bisa berhenti saya merokok. Tapi alhamdulillah untuk yang lainnya sampai saat ini udah enggak. Sampai hari ini ya. Sampai hari faktor ini. Utamanya. Oh ya, sampai hari ini udah ini ya, Mas. Faktor utamanya berarti dari diri sendiri ya, Mas ya? Ya, kesadaran lagi sih, balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Karena saya paham sekali teman-teman yang masih ada di posisi sebagai pengguna atau dibilang mereka sudah dari taraf pecandu gitu, yang mau ngomong orang tuanya, yang mau ngomong siapapun, bahkan sekelas Pak Jokowi presiden pun bilangin ke orang untuk berhenti, ya nggak bakal pengaruh kalau memang nggak balik ke dianya sendiri. 1.000 orang yang akan nyuruh dia berhenti, kalau dianya nggak juga punya keinginan untuk berhenti, ya nggak bisa juga. Jadi harus balik ke diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri,
Lalu ya itu tadi sih sebenarnya orang tua juga harus bisa sadar melihat hal-hal yang kayak gitu. Orang tua juga kan kadang-kadang nih orang tua juga nggak pernah, sorry, kurang paham pada si anak yang dia menggunakan. Karena dia belum, orang tua ini masih belum bisa melihat gimana sih kalau orang pakai itu ciri-cirinya seperti apa tuh, kadang-kadang orang tua masih belum bisa melihat itu. Gitu. Jadi si anak pulang ke rumah, orang tua aku nggak ngerti, mereka aja gitu. Nah itu kadang-kadang orang tua masih nggak ngeh. Nah itu biasanya salah satu tugas saya tuh selalu menginformasikan atau mengedukasi ke orang tua kayak gitu. Ciri-ciri pengguna seperti apa sih, saya selalu bisa menyebutkan. Mungkin fisik yang pasti, yang kedua perilaku, yang ketiga tingkat emosi. Jadi 3 hal itu aja yang selalu saya sampaikan ke orang tua, bahwa perhatikan saja bahwa si anak ini terhadap perubahan fisiknya gimana, yang pertama, yang kedua perubahan perilakunya, yang ketiga tingkat emosinya. Nah kayak gitu sih. Terima kasih Mas Ruben. Siap, sama-sama. Ilmunya sangat keren sekali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman remaja yang di rumah. Juga pengalamannya. Terima kasih banyak Mas Ruben. Sama-sama. Teman-teman remaja. Ya. Untuk teman-teman remaja di rumah, edukasi tentang nafsa itu penting sekali. Kita harus dapatkan dari lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita juga yang bergerak tentang edukasi tentang nafsa, dan juga orang tua pun harus tahu tentang edukasi tentang narkoba ini ya, Mas, tentang nafsa ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Ruben. Sama. Sampai jumpa.